Zhu Hongquan dan orang-orang klan Xiong lainnya mendengar perintah Luo Zeng, dan wajah mereka tidak bisa dimengerti. Apakah orang-orang Jinwu ini palsu? Apakah mereka menemukan beberapa orang dengan sayap untuk disamarkan? Adegan ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Tapi aura Mingxi, Bai Hu, Feng Fei dan anggota lain dari klan Jinwu menghancurkan spekulasi mereka. Mereka semua adalah anggota asli dari suku Jinwu. Kakak Mingxi, kamu, kakak Bai Hu, kita pernah bertemu sebelumnya. Zhu Hongquan dan yang lainnya masih memohon, tetapi suku Jinwu berubah menjadi tuli untuk itu dan tidak mendengarnya sama sekali. Jangan lewatkan cinta lama, masih bergegas maju dengan agresif. Melihat bahwa ini adalah situasi tanpa akhir, bagaimana mungkin orang-orang beruang mau menghadapinya secara langsung? Musuh kalah jumlah dan kita sedikit, mundur duluan. Cepat mundur, aku benar-benar tidak ingin berdamai. Tapi saat orang-orang ini akan menggunakan teleportasi besar untuk melarikan diri, wajah pucat cahaya putih menyapu Gunung Tai, yang merupakan surga dan bumi. Misalnya, Zhu Hongquan dan yang lainnya awalnya ingin pindah, tetapi jalan ini telah terputus. Pergi? Aku tidak bisa pergi. Blokir serangan mereka. Kembali. Wei Lao dianggap sebagai pemimpin kelompok orang klan Xiong ini. Begitu Wei Lao meninggal, prestise Zhu Hongquan tidak cukup untuk memerintah kelompok orang ini. Tidak apa-apa menggertak Selir Yan dan yang lainnya seperti barusan, tetapi menghadapi suku Tiangong dan Golden Crow yang kuat, mereka segera menjadi berantakan. Di atas langit, energi yang kuat terus bergerak. Bahkan Gunung Tai yang besar, yang begitu besar hingga menutupi langit, terus-menerus bergetar dan bergemuruh di bawah gelombang energi. Selir Yan turun dengan lembut, dadanya tertusuk, dan darah mengalir keluar, tetapi dia bergegas ke tanah seolah-olah dia tidak merasakannya. Dengan basis kultivasi Feng Ge, dia tidak tahan dengan pukulan itu. Ketika Feng Ge jatuh dari langit, Sun, Han Liusu, dan Mu Ning sudah mengelilinginya. Dari penampilan Feng Ge, dia sepertinya tidak terluka parah, tetapi dia tetap menutup matanya dan tidak sadarkan diri. Setelah jatuh ke samping, Selir Yan mengulurkan tangannya dan membelai lengan Feng Ge dengan ringan, ujung jarinya meninggalkan goresan di kulitnya, dia mengerutkan kening, lalu mengulurkan tangannya untuk menekan dahi Feng Ge, wajahnya menjadi semakin suram. Selir Yan, apakah Tuan kecil baik-baik saja? Mu Ning bertanya dengan cemas. Selir Yan menggelengkan kepalanya. Tubuh fisik Feng Ge telah menahan pukulan ini, tetapi jiwanya tampaknya telah terluka parah karena syok. Selir Yan tidak peduli bahwa jiwanya berada di ujung kekuatannya, dia meremas jiwa Yang-nya lagi, melahirkan ke metode rahasia jiwa, dan mulai mengandung untuk Feng Ge. Angkat jiwa. Ketika Selir Yan membantu Feng Ge mengandung dan membesarkan jiwanya, Sun, Han Liusu, dan Mu Ning memiliki kesempatan untuk melihat ke atas. Mereka melihat bahwa Luo Zeng dapat kembali dengan selamat, dan merasa lega di hati mereka. Tetapi ketika Luo Zeng memberi perintah kepada pembangkit tenaga gagak emas, mereka masih terkejut. Meskipun mereka benar-benar percaya pada bakat Luo Zeng, aura yang dilepaskan oleh pembangkit tenaga klan Jinwu itu tidak berada di bawah Selir Yan, bagaimana dia bisa mendorong begitu banyak keberadaan yang kuat. Kupikir aku berada di istana kekaisaran dan memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Mu Ning tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah berpikir begitu, kata Sun ringan. Di antara tiga wanita, Sun telah bersama Luo Zeng untuk waktu yang lama, dan memiliki perasaan terdalam untuk pertumbuhan cepat Luo Zeng. Masuk akal bahwa kultivasi lebih sulit saat berjalan ke belakang, tetapi kecepatan Luo Zeng pertumbuhan sebenarnya dipercepat, dan terus dipercepat. Setelah suku Jinwu memimpin penyerangan, Gan Gaohan dan Ning Suyuan juga memimpin para ahli Tiangong untuk menyerang. Baik itu jumlah atau kekuatan, memiliki keluarga Xiong adalah kerugian mutlak. Namun, 7 pria berpakaian hitam dari klan Giok Hitam menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Token dari sisi lain yang muncul di atas kepala ketujuh orang itu semuanya adalah potongan porselen putih. Ubin bundar yang unik. Pengorbanan pecahan porselen putih ini dapat dengan mudah membuat lingkaran dinding kristal tebal di bawah perlindungan dinding kristal ini. Ia menyediakan tempat berlindung bagi keluarga Xiong. Setelah diburu dalam waktu yang lama, hanya 5 anggota klan Yuk Xiong yang gugur. Tapi dinding kristal dengan tekstur unik itu hanya bisa menunda, lagi pula mereka tidak bisa benar-benar menghentikan suku Jinwu dan Gan Gaohan selama sangkar langit dan bumi tidak dilepaskan. Orang-orang suku Xiong ini akhirnya akan mati di sini. Keputusasaan menyebar di antara Zhu Hongquan dan kelompoknya. Pada saat yang sama, di barat laut Tiongkok Tengah. Karena situasi yang mendesak, pengawal Tai dan Bi Guk memilih untuk tinggal di kota Huyan dan menunggu perintah. Sisa pertempuran tidak ada hubungannya dengan mereka,
Tai Yiwei ini dan pihak lain sangat santai, lagi pula, mereka lolos dari kematian belum lama ini. Ada keluarga beruang yang berani menyelinap menyerang Gunung Tai. Ketika Tuan Gan memimpin rakyatnya untuk membunuh mereka kembali, mereka akan mati secara mengenaskan. Hei, kuharap istana Taitian kita bisa selamat dari bencana ini. Sama seperti mereka selama diskusi yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, kotak aneh tiba-tiba muncul di langit di atas kota Huyan. Balok-balok itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, yang segera menarik perhatian semua orang. Setelah beberapa saat, Kyuup berangsur-angsur berubah menjadi bentuk manusia, dan seorang pria muda bersayap muncul dari udara tipis. Pria muda dengan alis willow dan mata yang indah ini, selembut wanita, adalah Di Jun sendiri. Setelah Di Jun muncul, dia hanya melirik orang-orang di bawah kota Huyan puluhan ribu tentara di kota Huyan, apakah itu Tai Yiwei atau orang-orang dari sisi lain, seolah-olah telah jatuh ke gudang es, tidak dapat bergerak sama sekali. Di depan pemuda ini, segala sesuatu di dunia ini tidak berarti seperti debu, serendah semut. Inilah kekuatan pembangkit tenaga listrik seperti Di Jun. Dia tidak perlu mengungkapkan identitasnya, apalagi auranya, semuanya hanya melihat-lihat. Setelah Di Jun menarik pandangannya, dia mengulurkan telapak tangannya yang putih, dan sebuah kotak kecil muncul di telapak tangannya. Sepertinya hanya ada satu dunia di alun-alun itu, dan orang-orang yang bertempur di Istana Tai tercermin di alun-alun itu, dunia. Pengawalnya dan orang kuat dari Istana Taitian memburu dan membunuh orang Xiong. Feng Nu, Ming Shi, Bai Hu, kenapa kamu mengkhianatiku? Di Jun bingung. Dia tidak akan marah atas pengkhianatan bawahannya. Karena Di Jun tahu betul bahwa di bawah restu pemujaan darah, Feng Nu dan Ming Shi benar-benar tulus kepadanya, dan tidak ada kemungkinan pengkhianatan sama sekali. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain. Kebingungan yang dibawa ke Di Jun oleh keanehan ini hampir setingkat dengan Luo Zeng menembak matahari dengan panah. Sekarang saya secara pribadi telah mengunjungi Tiongkok Tengah, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Dia menyeret dunia kubik dengan satu tangan, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya dengan tangan lainnya. Sebuah token dari sisi lain muncul di tangan kanannya. Itu adalah tombak biru dengan ujung dan tubuh tembus pandang, seolah terbuat dari es. Ini adalah tombak jejak bintang, yang digali dari 33 langit, dan merupakan tanda unik dari sisi lain. Bukti cahaya bintang. Di Jun membaca dalam hati. Saat itu siang bolong, dan tiba-tiba beberapa bintang melintas di langit di atas Songshensu, dan bintang-bintang ini turun dari langit dan muncul di puncak Gunung Taiming, Gunung Taixiu, Gunung Taiming, dan Gunung Taijin. Para penguasa gunung ini memandangi bintang-bintang yang melayang di atas kepala mereka dengan keheranan di wajah mereka. Bintang apa ini? Tampaknya itu adalah tanda dari sisi lain, aku bisa merasakan nafasnya. Mengapa tanda dari sisi lain ini muncul? Meskipun keempat penguasa gunung tidak mengetahui situasinya, Feng Nu, Ming Shi dan Bai Hu menunggu orang-orang, setelah melihat cahaya bintang ini, kulit mereka tiba-tiba berubah. Ini bukti cahaya bintang, kata Feng Nu dengan suara rendah. Eksistensi seperti Di Jun sering tidak bertarung dengan orang sekali dalam puluhan ribu tahun. Meskipun dia telah membawa tombak Star Mark selama ribuan tahun, dunia luar tidak tahu apa-apa tentang itu. Hanya orang terdekat di sekitar Di Jun yang tahu, seperti Feng Nu dan yang lainnya. Maka ketika mereka melihat cahaya bintang yang muncul, mereka mengetahui bahwa Di Jun telah tiba di China Tengah. Setelah empat penguasa gunung mengalami keheranan sesaat, ekspresi mereka dengan cepat menjadi serius. Apakah monster tua penguasa gunung ini yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan naluri bertarung mereka mengingatkan mereka bahwa cahaya bintang ini tidak sederhana. Kemampuan token di pantai lain adalah segala macam hal yang aneh, dan satu kelalaian hanya perlu ditukar dengan nyawanya. Tidak peduli apapun itu, lindungi dirimu dulu. Kata penguasa gunung-gunung Taiking, tiba-tiba menepuk dadanya. Satu demi satu badai petir halus membungkus dirinya, dan dalam jarak 100 kaki darinya, badai petir ini membentuk zona energi absolut, dan apapun yang melewati zona ini akan tercabik-cabik. Penguasa Gunung Taixiu mengayunkan pedang panjangnya dengan ringan, dan bayangan pedang terus tumbuh, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh seperti rumput liar, mengelilinginya dengan erat. Penguasa gunung-gunung Taiming dan Gunung Taijin juga mengorbankan penjaga mereka. Karena cahaya bintang ini, orang-orang kuat yang awalnya mengejar dan membunuh klan Yuxiong berhenti untuk sementara waktu. Orang-orang dari keluarga Xiong juga memiliki waktu istirahat, dan pada saat yang sama melihat ke sisi ini dengan mata bingung, mereka tidak tahu mengapa Tiangong tiba-tiba berhenti. Segera, sebuah balok tiba-tiba muncul di langit.
Sesuatu melintasi angkasa dan bergerak di atas Gunung Tai. Gunung Tai telah diamankan oleh Sangkar Langit dan Bumi, bahkan jika keberadaan seperti Ning Suyuan dan Mingxi tidak dapat dipindahkan, tidak banyak orang di dunia yang dapat menganggap Sangkar Langit dan Bumi sebagai bukan apa-apa. Saat balok itu bergetar, sesosok gelap samar muncul, bersama dengan sosok itu, sepasang sayap selebar puluhan kaki, dan tombak biru-biru. Wosh! Saat sosok itu muncul, sosok itu langsung menghilang. Retak. Saat berikutnya, semua orang hanya melihat sosok samar yang bergegas menuju penguasa Gunung Taiking. Badai petir yang hampir dapat menghancurkan pemilik Gunung Taiking hampir tidak mengganggu sosok yang kabur itu. Pada saat ini, penguasa gunung dari Gunung Taiking merasakan penindasan aura yang sangat kuat, dan dia memiliki pemikiran naluriah bahwa dia pasti akan mati pof. Tombak biru itu langsung menembus tubuh penguasa Gunung Taiking Gunung. Tetapi ketika ujung tombak jatuh ke tubuh utama Gunung Taiking, pemilik Gunung Taiking hanya merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah diambil. Kekuatan, jiwa, kesadaran, kemauan, dan semangatnya bukan lagi miliknya. Tombak biru menembus. Gunung Taiking Ratu tidak tinggal. Ujung tombak tidak pernah ditarik keluar dari tubuhnya, anehnya menghilang, dan pada saat berikutnya, itu sudah tenggelam ke dalam tubuh utama Gunung Taixiu. Menembus, menghilang, muncul. Di saat lain, tombak itu menembus penguasa Gunung Taijin lagi. Ada urutan pembunuhan keempat penguasa gunung. Tapi apakah itu 4 penguasa gunung yang terbunuh, yang atau yang lainnya, tidak ada dari mereka yang bisa mendeteksi urutannya. Mereka hanya melihat 4 lampu tombak biru menembus tubuh keempat penguasa gunung pada saat yang sama, keempat penguasa gunung terbunuh pada saat yang sama, dan kemudian tubuh dengan sayap besar muncul kembali. Pada titik ini, tidak ada orang lain yang bisa melihat wajahnya. Itu adalah Kaisar Iblis Jun dari klan Gagak Emas. Setelah Zhu Hongquan dan yang lainnya diburu, mereka berduka lagi, dan tiba-tiba melihat Di Jun muncul, seolah melihat secercah harapan dalam situasi putus asa. Itu Tuan Di Jun. Di Jun dari klan Gagak Emas ada di sini. Bagus, akhirnya kita selamat. Sebaliknya, suasana di Istana Taitian langsung turun ke titik beku. Dengan keberadaan seperti Di Jun, kecuali Ying Lao atau Dong Huang secara pribadi mengambil tindakan, tidak ada orang yang dapat melakukan apapun padanya. Jika dia benar-benar siap, penguasa 6 gunung mungkin memiliki kemungkinan untuk menghadapinya. Tapi tadi Di Jun sudah bergerak, dan sebelum dia bisa membela diri, dia langsung membunuh penguasa gunung dari 4 gunung. Meski ada begitu banyak orang kuat yang hadir, siapa yang bisa menghadapinya secara langsung? Di Jun melayang tinggi di langit, dan pada saat yang sama sayapnya perlahan menyebar, hantu cakram emas muncul dari belakangnya, itu adalah objek kepercayaan suku Jinwu, totem matahari. Saat totem matahari muncul, semua anggota suku Jinwu harus sujud. Selama ribuan tahun, 10.000 tahun, dan ratusan juta tahun, ini telah menjadi etiket yang tak tertahankan di dalam suku Jinwu. Ketika Feng Fei, Mingxi, Baihu dan orang-orang Jinwu lainnya melihat bayangan matahari keemasan, kaki mereka bergetar untuk beberapa saat, dan refleks terkondisi mereka biasanya membengkokkan mereka, mereka juga ingin berlutut di dalam hati mereka. Tapi naluri mereka membatasi mereka. Semua orang dari suku Jinwu mengalami adegan penderitaan yang ekstrim, tubuh mereka bergetar, dan naluri serta kebiasaan mereka terlibat dalam tarik-menarik di dalam tubuh mereka. Pada akhirnya, mereka tidak berlutut, dan insting lebih unggul. Melihat Feng Nu, Ming Xi dan yang lainnya melayang tak bergerak di udara, Di Jun menunjukkan kekecewaan di wajahnya, mengapa kamu mengkhianatiku? Ming Xi, Baihu dan anggota suku Jinwu lainnya diam, mereka tidak mengkhianati Di Jun, baru saja mengkhianati kaisar di depannya. Melihat suku Jinwu tidak menjawab, Di Jun juga tidak memaksa. Tombak biru di tangannya terayun secara horizontal, dan langit sekali lagi diselimuti cahaya bintang. Kali ini ada 7 lampu bintang, yang muncul di atas kepala 7 ahli istana surgawi. Kematian penguasa 4 gunung besar tadi masih mengguncang orang-orang di Tiangong. Mereka tahu betul bahwa cahaya bintang di atas kepala mereka berarti mereka sudah mati. Wosh! Zhao Han dari Gunung Taixiu menjadi pucat saat melihat cahaya bintang di atas kepalanya, dan dia memilih untuk melarikan diri secara naluriah. Pilihan 6 orang lainnya serupa, baik menggunakan teknik rahasia untuk memperkuat diri, atau memilih melarikan diri dari arah yang berbeda. Saat mereka melarikan diri, Di Jun mengangkat tombak biru yang berat di tangannya. Puf-puf engah-engah. Di hadapan semua orang, 6 orang tertusuk oleh tombak tebal pada saat yang bersamaan.
Metode pembunuhan pria ini sangat kuat dan mendominasi, hampir tak tertahankan. Hati semua orang yang hadir tenggelam lagi. Mereka seperti sekelompok domba yang kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka tidak ada hubungannya dengan Dijun. Dijun, yang telah membunuh 7 orang, kembali ke posisi ketinggiannya lagi, memegang tombak birunya dengan acuh tak acuh, memilih target berikutnya dengan sangat santai. Orang-orang kuat ini ditempatkan di mana saja di dunia ibu, dan mereka cukup mendominasi suatu negara. Tapi hidup mereka bergantung pada belas kasihan Kaisar Jun. Sinar cahaya bintang lainnya turun dan mendarat di atas seorang pria botak. Pria botak ini berasal dari Gunung Taixiu, namanya Chen Lai, dan dia adalah teman hidup dan mati pemilik Gunung Taixiu. Menyaksikan Master Gunung dibunuh oleh Dijun, matanya merah. Sekarang cahaya bintang jatuh di atas kepalanya, pelipis Chen Lai tiba-tiba membengkak, dan dia meraung, iblis bersayap ini mengganggu Tiangongku, ayo lawan dia. Ho kaki Chen Lai melayang di udara dengan tiba. Tiba melangkah, ruang di bawah kakinya terdistorsi. Setelah tandanya dari pantai seberang muncul, itu muncul di tangan kanannya, itu sebenarnya adalah sarung tangan berbentuk harimau. Bas! Ketika Chen Lai menyerbu ke arah Dijun, kepala harimau dan mata pada sarung tangan berbentuk harimau berubah menjadi merah untuk beberapa saat, dan kekuatan menakutkan berkumpul di dalamnya. Token Chen Lai dari sisi lain ini berasal dari 32 surga, dan itu juga merupakan token yang diperkuat dari sisi lain. Dan Chen Lai memiliki lebih dari satu token dari sisi lain. Selain sarung tangan berbentuk harimau, ia juga melepaskan tanda lain dari sisi lain, yaitu kompas kayu seukuran telapak tangan, dan kompas mulai berputar dengan gila-gilaan saat dilepaskan. Kakak-kakak, saat Dijun melihat Chen Lai menawarkan kompasnya, alisnya yang ramping sedikit terangkat. Tantangan berbentuk harimau Chen Lai adalah tanda yang relatif umum dari pihak lain, meskipun berasal dari 32 surga, itu hanya dapat meledak dengan kekuatan hingga 50.000. Tapi kompas kayu ini agak kuat. Kompas ini terbuat dari kayu yang layu. 3 buah kompas telah digali di 32 surga. Masih belum diketahui siapa yang membuat 3 buah kompas ini. Sebuah lelucon jahat yang dimainkan oleh penulisnya. Ada 3 skala pada kompas, skala pertama memiliki perbesaran 1, dan ketika kompas diputar ke 1, gaya yang dikirim tidak akan berubah sedikitpun. Skala kedua adalah 0, dan ketika kompas diputar ke 0, tidak peduli berapa banyak daya yang diterapkan, itu akan kembali ke 0 sepenuhnya. Skala ketiga adalah 300. Saat kompas berubah menjadi 300, semua gaya yang diterapkan dikalikan 300 kali lipat. Artinya, Chen Lai dapat menggunakan kekuatan 10.000 dewa, dan di bawah pengaruh kompas ini, dia dapat berubah menjadi kekuatan menakutkan dari 3 juta dewa. 3 juta dewa, belum lagi makhluk paling kuat di dunia ibu, saya khawatir bahkan dewa kuno kekacauan yang besar tidak akan mampu menahan pukulan ini. Jika kompas tidak memiliki batasan lain, itu mungkin adalah tanda terkuat dari sisi lain di 32 surga. Meskipun kemungkinan 300 kali hanya sepertiga, sekali meledak, itu sudah cukup untuk membunuh lawan secara instan. Tapi kompas itu sendiri bukanlah tanda keturunan dari sisi lain. Semua kekuatan yang dilepaskannya harus ditanggung oleh daging yang dilepaskan terlebih dahulu. Memperbesar kekuatan sendiri 300 kali tampaknya sangat indah, tetapi ketika kompas berputar ke angka ini, tubuh seseorang akan langsung hancur dan roboh. Tetapi bahkan jika tubuh fisiknya runtuh, masih ada cara untuk melepaskan bagian dari kekuatan ini. Sebelum Chen Lai, seseorang telah mencobanya. Patriark klan Yuhu di dunia ibu pernah membawa rolet ini. Klan Yuhu adalah klan kecil yang terletak di sebelah klan Liyuan. Klan Liyuan telah ditindas selama beberapa generasi. Patriark klan Yuhu akhirnya pecah di perjuangan, mengorbankan rulet ini, dan pada saat yang sama membantu token lain dari sisi lain. Ding Tianzu. Setelah menggunakan kekuatan yang tak terkendali ini, tubuh Patriark langsung runtuh, tetapi Ding Tianzu yang terlempar langsung menghancurkan Patriark klan Liyuan sampai mati kekuatannya. Bisa dilihat, meskipun klan Yuhu dengan mudah dimusnahkan oleh klan Liyuan di kemudian hari, mereka bertempur sampai mati. Jadi yang kuat di dunia ibu juga tahu cara menggunakan kompas ini, dan digunakan untuk memperjuangkan hidup mereka. Kekuatan, konvergensi, Chen Lai meraung, dan kekuatan di sarung tangan berbentuk harimau di tangan kanannya terus melonjak. Kakak-kakak, setelah beberapa saat, rulet akhirnya berhenti, dan penunjuk pada rulet melewati 0, melewati 1, dan akhirnya berhenti di angka 100. Di bawah pengaruh kompas, kekuatan di gauntlet berbentuk harimau dengan cepat diperbesar. Kekuatan dalam tantangan berbentuk harimau awalnya sudah memiliki 60.000 bobot ilahi,
tetapi dengan kekuatan 100 kali lipat, itu adalah 6 juta bobot ilahi. Bibi Bopao, di bawah tekanan kekuatan yang tinggi, bahkan ruang yang dikunci oleh sangkar langit dan bumi mulai runtuh. Chen Lai melihat bahwa penguasa gunung telah mati, dan dia juga memiliki hidup dan mati di dalam hatinya karena dia memilih untuk pergi keluar, di mana ada keraguan di hatinya. Xing Hu menghancurkan langit. Aku ingin kau mati. Saat Chen Lai meneriakkan kata-kata ini, 6 juta roh telah meletus. Bahkan Chaotic Soul Spirit yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun meredup dalam sekejap dan jatuh ke dalam kelelahan. Pada saat yang sama, pukulan ini juga meledak di sepanjang tantangan berbentuk harimau. Boom! Tinju berbentuk harimau keluar dari tangan Chen Lai. Ini adalah pertarungan putus asa yang lebih tragis dan kuat daripada membakar token pihak lain. Di bawah pengaruh pukulan ini, seluruh Gunung Tai tiba-tiba terguncang. Meskipun mereka jauh di gunung, para murid dari 3 sekte pedang utama merasa kaki mereka lemas dan duduk di tanah. Bayangan kepalaan berbentuk harimau merobek-robek ruang sepanjang jalan, dan langsung menuju Dijun dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan. Pukulan ini cukup untuk membunuh Dijun sendiri, kan? Dengan kekuatan jutaan dewa, token dari sisi lain itu benar-benar ajaib. Kekuatan para dewa memang menakutkan, tapi wajah Dijun tetap acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, apa gunanya jika kamu tidak bisa mencapai target? Saat bayangan tinju berbentuk harimau mendekati Dijun, tubuh Dijun berubah menjadi kotak seukuran kepalan tangan lagi. Golden Crow adalah yang terbaik dalam api dan ruang angkasa, dan pukulan destruktif ini benar-benar tidak dapat mengenainya. Namun tepat saat Dijun hendak pergi, 2 orang lagi muncul tak jauh dari Dijun. Salah satunya memegang daun pohon besar yang tersembunyi. Di bawah penutup daun ini, bahkan pria sekuat Dijun tidak dapat mendeteksi keduanya mendekat. Di tangan orang lain ada ular hitam kecil. Ular kecil ini adalah makhluk hidup di surga ke-31, dan telah bersama orang ini selama bertahun-tahun, dan hubungan antara satu orang dan satu ular sangat dalam. Dia bahkan menemukan tubuh perempuan untuk ular hitam kecil ini, dan mengajarinya membaca dan menulis, berbicara dan mengambil dia sebagai istrinya. Tetapi pada saat hidup dan mati, dia dan ular kecil itu memilih untuk berjuang demi hidup mereka. Wow, seluruh tubuh ular kecil itu terbakar, dan menggigit tubuh Dijun dengan kecepatan yang tak terbendung. Dijun awalnya ingin menggunakan kekuatan spasialnya untuk pergi, tetapi setelah ular kecil itu menggigitnya, Dijun merasa tubuhnya gemetar dan mati rasa, tetapi kekuatan spasialnya tidak terlalu efektif, dan kotak biru yang muncul menghilang satu persatu. Orang-orang kuat yang dihadapi Dijun hampir semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat yang telah melintasi 32 surga, bagaimana dia bisa membantai mereka sesuka hati. Bayangan tinju berbentuk harimau bergegas menuju Dijun dengan cepat, dan ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi dan hancur, membentuk kavitasi yang bengkok. Melihat gelembung kosong mendekat dengan cepat, Dijun akhirnya menunjukkan rasa urgensi di wajahnya. Jika pukulan ini mengenai kebenaran, dia juga akan hancur berkeping-keping. Cahaya di mata Dijun berkedip-kedip, dan dia ingin menjauh dengan paksa, tetapi kotak-kotak kecil itu muncul begitu saja dan kemudian menghilang seketika setelah digigit ular hitam kecil. Dijun benar-benar kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. Begitulah pertempuran antara yang kuat dan yang kuat. Bahkan jika Anda dulunya adalah eksistensi yang kuat yang merajalela di dunia ibu, jika Anda menemukan beberapa kemampuan khusus, Anda akan jatuh. Jika hati kaki tangan tidak digunakan untuk membunuh Wei Lao sebelumnya, orang yang meninggal sekarang mungkin adalah Dijun sendiri. Dengan cara yang sama, tombak tanda bintang Dijun juga merupakan senjata yang sangat istimewa. Senjata ini hanya dapat membunuh target dengan tanda bintang. Ini adalah pembunuhan satu pukulan, jadi sebelum beberapa master gunung bereaksi, mereka dapat dibunuh secara langsung. Dan masalah yang dihadapi Dijun sekarang adalah sama. 2 orang di Gunung Taixiu mendekatinya dengan cara yang aneh, lalu menggigitnya dengan ular hitam kecil. Pukulan yang menghancurkan bumi Chen Lai adalah pembunuhan yang pasti. Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Jika pukulan ini membunuh Dijun, itu akan sangat bagus. Akhirnya, sedikit urgensi muncul di wajah Dijun. Saat dia mengertakkan gigi, sebuah batu giok kecil tiba-tiba muncul di antara alisnya. Giok ini juga merupakan tanda dari pantai seberang, dan setelah muncul di antara alisnya, batu itu terbang ke atas. Tepat setelah batu giok kecil meninggalkannya, bayangan tinju berbentuk harimau tiba seperti yang dijanjikan, mengenai tubuh Dijun secara langsung. Cacaca, kekuatan urutan 6 juta Dewa Jun jelas bukan sesuatu yang bisa diturunkan oleh tubuh fisik.
Di bawah perhatian semua orang, Di Jun berubah menjadi kepulan asap dan dengan cepat menghilang, sementara tinju berbentuk harimau masih berfluktuasi secara diagonal ke atas, dan terbang lurus ke kejauhan sudah selesai. Di Jun dibunuh. Aku bisa tidak percaya. Semua orang di Tiangong memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak, pemandangan di depan mereka selalu terjadi. Orang-orang dari suku Jinwu tetap diam dari sudut pandang kesadaran, kematian Di Jun adalah kesedihan terbesar bagi mereka. Orang-orang dari klan Xiong merasa malu. Mereka menantikan Di Jun untuk menyelamatkan mereka. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Iblis yang agung akan hancur berkeping-keping oleh pukulan itu. Kebanyakan orang merindukan batu giok terbang. Setelah terbang pada jarak tertentu, batu giok itu tiba-tiba memancarkan sedikit cahaya hijau, dan cahaya hijau dengan cepat menjadi intens lahir dalam cahaya hijau. Ekspresi bahagia dari orang-orang tetap di wajah mereka selama beberapa tarikan napas, dan kemudian mereka jatuh ke dalam kondisi yang membosankan lagi. Luo Zeng di bawah menatap pemandangan itu, dan ada beberapa warna bingung di matanya. Aneh, Di Jun seharusnya dibunuh. Adegan barusan jelas bukan ilusi, bayangan tinju berbentuk harimau benar-benar seperti menghancurkan orang mati. Jun menjadi bubuk. Orang-orang yang telah pergi ke surga ke-33, yang tidak memiliki cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Tidak jarang menyalin permata di Gua Tao Tianbao. Setelah membawanya, mereka dapat dengan sempurna menyalin diri mereka sendiri, yang setara dengan ekstra hidup, Hou Yi menjelaskan. Salin permata, salinan sempurna. Luo Zeng tertegun, kalau begitu dapatkan beberapa permata salinan lagi, bukankah itu abadi? Mampu menyalin diri sendiri dengan sempurna lagi, token seperti itu dari sisi lain terlalu menantang surga. Ini setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hou Yi, sepertinya ada banyak token pihak lain di langit. Setiap orang hanya dapat membawa satu, dan jika mereka menggunakannya, mereka memenuhi syarat untuk membawa yang kedua, tambah Di Jun singkat di benaknya. Harta karun seperti itu luar biasa, tetapi setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakannya. Di Jun lolos dari nasib jatuh dengan mengandalkan permata replika, tapi dia kehilangan nyawanya di sini. Dia menatap orang-orang di bawah, otot-otot di wajahnya kaku dan marah. Bagus sekali, jika aku tidak tahu triknya, aku akan dibunuh olehmu di tempat hari ini. Goyang lagi. 6 bintang turun Chen Lai pingsan dan mati karena kekuatannya yang terlalu kuat. Orang yang mengorbankan ular hitam kecil itu juga membakar dirinya sendiri dan ular hitam kecil itu sampai mati karena membakar token di sisi lain. Hanya orang yang menyediakan daun pohon yin besar yang masih hidup, dan salah satu dari 6 cahaya bintang menimpa kepala orang itu. Melihat bukti cahaya bintang di atas kepalanya, wajah pria itu pucat, karena naluri untuk melarikan diri, dia tiba-tiba mengangkat daun pohon yin besar, nafasnya benar-benar tersembunyi, dan dia menghilang. Tapi sertifikat cahaya bintang mengikuti seperti bayangan, tidak peduli ke arah mana orang tak terlihat itu bergerak, sertifikat cahaya bintang juga akan bergerak bersamanya. Karena kamu menyinggung perasaanku, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Di Jun tiba-tiba menggoyangkan tombak bertanda bintang. Puf-puf engah-engah. Pada saat yang sama, di belakang 6 pusat kekuatan Tiangong, sosok 6 kaisar muncul, dan pada saat yang sama 6 tombak menusuk mereka. Setelah membunuh 6 orang, Di Jun kembali ke posisi semula. Setelah amarah mereda, wajahnya menjadi tegas dan sombong lagi, dan matanya menyapu orang-orang di bawah satu persatu lagi, dan dia memilih target baru. Ketika mata Di Jun menyapu Luo Zeng, dia berhenti sejenak. Ini adalah anak yang menembakkan mataharinya sendiri. Menggunakan kekuatan magis 9 matahari untuk menghancurkan dunia akan menjadi kerugian besar bagi Di Jun. Jika dia tidak perlu membantu keluarga Lai San dan keluarga Di Hong, dia tidak akan menggunakan kemampuan sihir pembasmi dunia 9 matahari sama sekali, juga tidak akan menyebabkan hal-hal aneh seperti itu. Namun, Luo Zeng berhasil membangkitkan minatnya. Tentu saja Di Jun enggan membunuhnya seperti ini. Di satu sisi, dia ingin tahu mengapa Luo Zeng bisa menembak matahari. Di sisi lain, kumpulan Chaotic Origin Spirit emas merah masih berada di tangan anak ini. Saat Di Jun sedang memilih kumpulan target berikutnya untuk dibunuh, bibir Gan Gaohan bergerak sedikit, dan dia melakukan transmisi suara Yuan yang sebenarnya dengan orang-orang kuat di Tiangong. Meski Di Jun kuat, dia bukan tanpa kelemahan. Terlebih lagi, orang-orang di Tiangong ini tidak bisa dibiarkan disembelih seperti domba. Setelah diskusi singkat, wajah Gan Gaohan menunjukkan ekspresi tegas, dan dia langsung menembak Di Jun di atasnya. Ho, di bawah kepemimpinan Gan Gaohan, pembangkit tenaga listrik Tiangong lainnya juga melonjak satu demi satu. Di Jun tidak takut pada satu atau dua pria kuat yang berjuang untuk hidup mereka.
Tapi sekarang kebanyakan orang bergegas ke arahnya, Di Jun secara alami perlu mempertimbangkannya. Pertarungan terakhir, ekspresi jijik muncul di wajah Di Jun, dan saat dia akan menghadapinya, para anggota suku gagak emas itu juga bergegas ke arahnya. Karena Luo Zeng tidak tahan dengan pembunuhan pembangkit tenaga listrik Tiangong, dia juga memberi perintah kepada orang-orang Jinwu untuk menyerang Di Jun. Sementara Gan Gaohan berlari ke atas, dia memerintahkan orang-orang untuk melepaskan sangkar langit dan bumi. Kandang langit dan bumi ini hanya bisa menjebak orang-orang beruang itu, tapi tidak bisa menjebak Di Jun, melainkan membatasi aktivitas bangsanya sendiri. Meskipun Gan Gaohan melihat tombak Star Mark untuk pertama kalinya, dia tidak tahu asal-usul tombak ini, tetapi dia terus menebak-nebak di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat token pihak lain, ada cara untuk memecahkannya. Tombak Starscar ini memang mendominasi, tetapi harus ada aturan yang tersembunyi di dalamnya. Selama Anda mengetahui aturannya, Anda pasti bisa melanggarnya. Dari kelihatannya barusan, Di Jun hanya bisa menyerang orang dengan cahaya bintang di atas kepalanya. Jika Anda menghindari cahaya bintang, Anda juga dapat menghindari serangan Di Jun. Diiringi dengan getaran yang tiba-tiba di angkasa, sangkar langit dan bumi tiba-tiba dilepaskan. Gan Gaohan sudah siap, dia menghilang saat sangkar langit dan bumi dibuka, dan muncul di belakang Di Jun saat berikutnya. Di Jun tidak menyangka bahwa sangkar langit dan bumi akan dilepaskan secara tiba-tiba, dia juga tidak menyangka bahwa Gan Gaohan akan melawan tren dan mendekatinya secara langsung. Tapi dia lupa, orang-orang kuat yang mengikuti Kaisar Timur ini juga berpengalaman dalam banyak pertempuran, dan ketakutan akan kematian tidak cukup untuk membuat mereka gentar. Bunga pantai yang lain, mekar. Bunga merah besar muncul dari atas kepala Gan Gaohan. Bunganya panjang dan montok, memancarkan kilau menawan. Tuan Di Jun, tolong tetap di sini sekarang, kata Gan Gaohan. Setelah kata-kata itu jatuh, Di Jun dikelilingi oleh ilusi luar angkasa. Bermain dengan trik luar angkasa di depan Di Jun tidak diragukan lagi, sama saja dengan bermain dengan kapak. Wajah Di Jun menunjukkan sedikit rasa jijik muncul. Dia dengan cepat melewati ruang ilusi ini. Swoosh, desir. Di ruang ilusi ini, ada warna terang dan bayangan di mana-mana, merah, putih, hitam, kuning, hijau, biru dan ungu, seolah-olah pewarna tak terbatas telah rusak. Dia bolak-balik melalui ruang ini, tapi tidak bisa menemukan jalan keluar. Saat Di Jun terjebak, orang-orang kuat di langit sudah berkumpul di sekitar Gan Gaohan. Dari sisi lain bunga itu, mereka tidak bisa melihat keberadaan Di Jun. Bunga bana ini memang bisa menciptakan ruang yang sangat aneh. Ruang ini berlapis-lapis, di bawah lapisan kunci, bahkan Di Jun sulit menemukan jalan keluar untuk sementara waktu. Hanya karena Anda tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu, bukan berarti Anda tidak akan pernah menemukannya. Aku tidak bisa menjebaknya terlalu lama, kata Gan Gaohan dengan suara kental, semuanya, kita hanya bisa menanganinya bersama sekarang. Sulit untuk membunuh orang kuat seperti Di Jun dengan kekuatan positif. Namun, masing-masing pembangkit tenaga listrik ini memiliki perpaduan unik dari token pihak lain. Jika kemampuan token pihak lain digunakan dengan baik, bukan tidak mungkin untuk membunuh Kaisar Jun dengan mengandalkan mekanisme token pihak lain. Kecepatan Di Jun terlalu cepat. Hampir tidak ada cara untuk menjebaknya. Kita tidak bisa menangkapnya saat dia kabur dari kesaktian Lao Gan, kata seorang pria kuat di Gunung Taiming dengan wajah khawatir. Begitu dia selesai berbicara, Jingping dari Gunung Taiyi melambaikan tangannya dengan ringan, dan panah silang kecil muncul di telapak tangannya. Aku punya token dari sisi lain, meskipun aku tidak bisa menangkap Di Jun, itu sudah cukup untuk pertahankan dia dalam posisi tertentu. Ketika Ning Suyuan melihat panah bersilang, matanya berkilat, ini suar. Jingping mengangguk. Selama benda itu terjerat oleh suar Tianhuai, tidak peduli kemana benda itu lolos ke ujung bumi, selama pemilik suar memiliki pemikiran, benda itu akan ditarik kembali ke posisi semula. Sebagai tanda dari 32 surga, kekuatan pihak lain yang disediakan oleh mercusuar ini tidak lebih dari beberapa puluh dewa, dan seluruh kemampuannya hanya satu. Karena itu, setelah suar Tianding ditemukan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menghilangkannya. Seks mudah ditangani. Pria parubaya lainnya berkata. Di Jun melarikan diri dari bunga di sisi lain, dan dia pasti akan pindah. Pada saat itu, saudari Jingping akan menariknya kembali, kata pria parubaya itu. Pada saat yang sama, dia mengorbankan token dari pantai lain, yang merupakan tongkat tulang besar. Batang tulang ini juga digali dari langit tingkat tinggi. Sebagai tanda penguatan pantai lain, daya ledaknya sangat mencengangkan. Di sebelah pria parubaya itu, seorang pria tua memegang cermin di tangannya. Setelah cermin menyinari pria parubaya itu,
cermin itu dengan cepat memantulkan pria paruh baya lainnya. Pria paruh baya itu juga memegang tongkat tulang, megah. Banyak orang kuat membuat persiapan satu demi satu, dan hanya menunggu Di Jun pergi, dan dia akan memberinya pukulan fatal. Gan Gaohan menatap Bian Hua di depannya, wajahnya menjadi semakin berhati-hati, dia tampaknya telah menemukan kekurangan dan melepaskan diri dari dalam. Lapisan ruang seperti lapisan kelopak, membungkus erat yang asli jalan keluar realitas. Tapi pemahaman Di Jun tentang ruang luar biasa, tetapi dengan cangkir teh kungfu, dia telah melihat melalui ruang yang ditumpuk, mengurai ruang yang ditumpuk seperti kepompong yang terkelupas. Gan Gaohan bangga bisa menjebak Di Jun begitu lama. Bum 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 bum. Di ruang di dalam Bian Hua, Di Jun mengikuti urat tak terlihat untuk melepaskan lapisan ruang. Ketika dia mencapai lapisan ruang terakhir, tangannya yang terulur berhenti. Ruang ini total ada 997 lapisan, dan ini adalah lapisan terakhir. Sudut mulut Di Jun sedikit melengkung, dan ada sedikit sarkasme di matanya. Dia tidak menerobos ruang, tetapi mengangkat senjata ambil tanda bintang di tangan Anda. Gan Gaohan menatap Di Jun di antara bunga-bunga di sisi lain, wajahnya penuh kegugupan, semuanya sudah siap, dia akan segera keluar, tidak bagus. Setelah melihat, Di Jun mengangkat bintang bertabur bintang pistol, matanya terpaku, Gu Chen. Lin Chang, kamu. Pada saat ini, sesosok muncul di belakang Gu Chen, Lin Chang dan 4 lainnya. Puff engah-engah-engah. Tombak itu menembus 6 orang. Sosok 5 kaisar di belakang 6 orang menghilang dalam sekejap mata, tetapi sosok kaisar di belakang Gu Chen tidak menghilang. Dengan sedikit kepakan sayap, kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan seluruh orang menghilang seketika muncul di langit lagi. Di Jun langsung menggunakan kemampuan senjata tanda bintang untuk keluar dari ruang di dalam bunga, dan kemudian melarikan diri dari belakang salah satunya, secara alami lolos dengan mudah. Dia menatap Gan Gaohan di bawah dan berkata, kekanak-kanakan dan konyol saat berbicara, Di Jun memperhatikan bahwa wajah Gan Gaohan agak aneh. Sosok lainnya persis 6 orang yang baru saja dia bunuh, tetapi wajah ke-6 orang ini acuh tak acuh dan tak bernyawa, seperti zombie. Di Jun telah memberlakukan sertifikat bintang 6 pada Gu Chen, Lin Chang dan 6 orang lainnya sebelumnya. Dan Gan Gaohan telah memikirkan solusinya. Di Jun dapat datang dan pergi dengan bebas di luar angkasa, bahkan jika dia terjebak di Bian Hua, dia mungkin tidak dapat memenjarakannya, dan hampir tidak mungkin untuk menargetkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menerobos Gu Chen, Lin Chang dan yang lainnya. Gan Gaohan tidak mengetahui kemampuan orang kuat lainnya di pegunungan. Beberapa orang kuat suka menyembunyikannya setelah mendapatkan token dari pantai seberang, agar tidak mengganggu. Setelah Gan Gaohan menanyakan esensi sejatinya melalui transmisi suara, dia mengarahkan pandangannya ke Hai Lao. Sejak Hai Lao melarikan diri ke Tiangong, dia hampir tidak pernah bergerak di kota naga. Tapi Hai Lao pernah menyatu dengan token dari surga ketiga, yaitu cacing seukuran ibu jari. Cacing jenis ini disebut penenun mayat di 32 surga. Setelah cacing kecil tersebut melilit tubuh orang yang sekarat, ia dapat memicu efek yang sangat unik, yaitu mayat tersebut dapat muncul kembali dalam bentuk lain dan melawan balik orang yang telah membunuhnya. Penenun mayat sangat cocok untuk menciptakan kekuatan supernatural pertapa, tetapi Hai Lao jarang menggunakannya sejak dia melarikan diri ke Istana Taitian, dan token dari pihak lain ini hampir tidak pernah digunakan. Di saat kritis ini, Gan Gaohan memilih membiarkan Hai Lao melakukannya. Kemampuan Course Waver hanya akan diaktifkan setelah kematian, yang berarti Lin Chang, Gu Chen, dan lainnya kemungkinan besar akan dibunuh, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan, jika tidak, Di Jun tidak akan tertangkap sama sekali. Lin Chang, Gu Chen dan yang lainnya tentu saja takut mati, tetapi sertifikat cahaya bintang telah digantung di kepala mereka, dan tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berharap Di Jun akan membuka Bian Hua sejujurnya, tapi Di Jun masih menggunakannya. Dia mengambil Star Trash Spear dan menggunakan metode khusus untuk menyingkirkan Bian Hua. Ketika dia melarikan diri seperti ini, rencana lain yang disiapkan oleh Gan Gaohan dan yang lainnya secara alami gagal, tetapi penenun mayat mulai pada saat yang sama. Hai Lao memandang Lin Chang, Gu Chen dan 6 mayat lainnya, tetapi sedikit menggelengkan kepalanya. Dalam waktu sesingkat itu, puluhan rekan di Tiangong telah tumbang, bahkan 4 penguasa gunung pun lengah oleh Di Jun. Sungguh memilukan. Meski ekspresi ke-6 mayat itu keras, kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Saat mereka muncul, mereka bergegas menuju Di Jun. Wajah Di Jun penuh ketidakpedulian, menunggu saat mayat-mayat ini mendekat, tubuhnya tiba-tiba berbalik, sayap putihnya seperti 2 bilah. Hapus,
Bersihkan, bersihkan. Kekuatan memotong sayap ini setinggi puluhan ribu dewa, tetapi mayat ini sebanding dengan emas dan besi, belum lagi memotongnya di tengah, bahkan jejaknya tidak dapat ditinggalkan, permukaan mereka. Tapi setelah ditebas oleh sayap Dijun, keenam mayat itu terbang bersama. Tapi dari peti mayat-mayat ini, ada benang sutra tak terlihat yang terhubung ke Dijun. Saat mereka terbang sejauh puluhan kaki, benang sutra itu tiba-tiba roboh dan menariknya kembali. Melihat keenam mayat itu, jejak kesungguhan akhirnya muncul di wajah Dijun. Bas! Dijun mengulurkan tangannya, dan sebuah kotak kecil muncul di ujung jarinya. Kotak kecil ini menutupi salah satu benang sutra. Dengan menghilangnya kotak biru kecil, benang sutra yang ditutupi oleh kotak kecil itu tidak putus. Utas ini tidak dapat dipotong. Dijun tidak takut dengan mayat-mayat ini. Meskipun Dijun tidak mengetahui prinsip penenun mayat, dia tidak dapat dibunuh dengan 6 mayat, tetapi dia masih harus menghadapi orang-orang kuat di Tiangong, dan menyeret mayat-mayat ini akan sangat mengurangi kelincahannya. Tubuh Hailao menjebaknya. Mata Gan Gaohan berkedip-kedip karena cemas. Inilah yang dia inginkan, semuanya, pergilah. Semua orang telah bersiap lama di samping Bian Hua, tetapi Dijun menembus dengan tombaknya dan pergi biarkan. Persiapan semua orang sia-sia, sekarang Dijun memberi perintah, mereka secara alami akan maju bersama. Pria parubaya itu membawa tongkat tulang, dan dia muncul di belakang Dijun dalam sekejap. Dia baru saja muncul, dan pria parubaya lain yang persis sama dengannya juga muncul. Pria parubaya ini ditiru oleh cermin. Garis-garis di permukaan dua batang tulang besar itu berkilau, dan kekuatan para dewa mengalir deras seperti air pasang. Ho! Ho! Melihat dua batang tulang mendatanginya, satu di depan dan satu di belakang, Dijun sedikit mengernyit, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Teleportasi besar Dijun sangat istimewa, dia tidak berteleportasi melalui saluran luar angkasa, jadi dia tidak bisa melarikan diri ke saluran luar angkasa untuk mencegatnya. Jika kotak-kotak ini menghilang sebelumnya, Dijun juga akan muncul di tempat lain, bahkan ribuan mil jauhnya. Tapi kali ini dia menyeret keenam mayat itu untuk bergerak, situasinya berbeda, keenam mayat itu tidak dipindahkan. Di bidang penglihatan semua orang, garis tipis yang menghubungkan keenam mayat itu tiba-tiba ditarik lurus, lalu diseret ke atas. KKK. Di bawah jalinan 6 benang sutra dan ruang, seolah-olah roda gigi terlibat dalam serbuk besi, mereka terus mengeluarkan suara kakak, dan retakan berbagai bentuk muncul di ruang sepanjang cara, seolah-olah seseorang memotong langit dengan pisau tidak beraturan. Bahkan jika Dijun mahir dalam sihir luar angkasa, dia tidak bisa begitu saja menyeret 6 mayat dan memindahkannya secara paksa. Setelah memaksa untuk jarak tertentu, bahkan jika dia sekuat Dijun, dia tidak bisa menyeretnya lagi, dan sosoknya muncul kembali tidak jauh. Di mana pusat kekuatan Istana Taitian gagal untuk mengerti. Saat Dijun muncul kembali, dua pria parubaya melintas dan muncul di samping Dijun lagi, dan dua batang tulang menghantam kepala Dijun dengan suara siulan yang menusuk telinga. Kali ini Dijun tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia hanya bisa menggulung sepasang sayap putih untuk melindungi dirinya di dalamnya. Boom! Boom! Dua batang tulang besar menghantam tubuhnya, dan kekuatan ledakannya tidak boleh diremehkan. Meskipun Dijun melindungi dirinya dengan sayapnya, ketika kekuatan yang begitu kuat menghantamnya, seluruh tubuhnya langsung jatuh seperti meteorit. Aku datang. Pada saat yang sama sosok pemuda berpakaian hitam di Gunung Taiming melintas, sebuah bintang salib hitam muncul di atas kepalanya. Pemuda berpakaian hitam itu memegang dua pedang di tangannya dan melambai ke arah Dijun di udara. Sua-sua, kedua pedang bersinar berpotongan di salib, dan Dijun berada tepat di tengah salib. Uff! Ketika dua sinar pedang memotong Dewa Jun, jejak darah keluar dari sayapnya yang putih bersih. Ada jejak kegembiraan di wajah pemuda berbaju hitam, dia terluka. Apakah itu Tiangong atau Dijun yang kuat, cedera kecil tentu saja bukan masalah besar. Namun, cedera orang yang kuat di alam sumber caotik sering kali berarti bahwa roh sumber caotik telah jatuh ke dalam kelelahan, dan begitu roh sumber caotik gagal, pertahanan Dijun akan turun secara signifikan. Tepat ketika pemuda berpakaian hitam baru saja selesai menyerang, panah emas panjang lainnya terbang dari belakang pemuda berpakaian hitam, langsung meledakkan Dijun. Boom! Panah emas panjang meledak, menembakkan cahaya keemasan sesaat, seorang pria kuat di Gunung Taiyue yang menembakkan panah. Dan aku, serangkaian pedang bersinar menebas dan menebas dengan suara siulan. Dijun membunuh penguasa gunung dari 4 gunung, dan orang-orang kuat di bawah penguasa gunung ini sangat membenci Dijun. Melihat Dijun dipukuli secara pasif, bagaimana mungkin mereka mau melewatkan kesempatan ini?
Tidak hanya orang kuat dari 4 gunung yang ingin membalaskan dendam Tuan Gunung, tetapi juga Ning Suyuan dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Untuk sementara, segala macam kesaktian langsung menuju ke Dijun. Bum bum bum. Di bawah rangkaian serangan ini, bahkan Dijun tidak tahan. Balok-balok berkelap-kelip di permukaan tubuhnya lagi, dan dia menyeret ke 6 mayat itu untuk bergerak lagi. Tapi kecepatan bergerak dengan 6 mayat terbatas, tidak peduli ke arah mana dia terbang, seseorang akan selalu mengikutinya dari dekat. Setelah mengitari langit beberapa kali seperti ini, Dijun akhirnya menyadari bahwa sulit baginya untuk menyingkirkan orang-orang ini, dan ketika dia tidak tahan, sebuah celah tiba-tiba terbuka di antara alisnya. Bola mata biru terlihat dari retakan, dan bola mata biru ini jelas juga merupakan tanda dari sisi lain. Hanya saja pada level Kaisar Jun, token yang menyatu dari pihak lain langka dan berharga, dan tidak ada yang bisa mengenali asal token dari pihak lain ini. Ho, bola mata biru keluar dari celah dan melayang di depan Dijun. Pinjamkan aku token dari pantai seberang, kata Dijun. Tetapi pada saat yang sama ketika bola mata biru muncul, Senong dari klan Lis Han, Jisuanyuan dari klan Dihong, dan Min Hu, patriark dari klan Minyu, yang tidak jauh ribuan mil jauhnya, menerima berita di waktu yang sama, dan sebuah bintang muncul di dahi mereka pada saat yang sama, bola mata biru yang sama. Apakah kamu juga dalam kesulitan untuk membersihkan para pelayan Kaisar Timur itu? Ji Suanyuan bercanda. Berhenti bicara omong kosong, Dijun menjawab dengan dingin. Dia awalnya berpikir bahwa dengan mengandalkan Starscar Spear, dia dapat dengan mudah memusnahkan orang-orang itu dan membiarkannya mengambil nyawa mereka sesuka hati. Tetapi dia tidak menyangka akan berada dalam situasi yang memalukan seperti itu. Dia tidak hanya menggunakan permata replika yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup, tapi dia bahkan meminjam kemampuan dari orang-orang ini. Dipinjam dari siapa? Aku masih milik Brother Lai San. Ji Suanyuan bertanya lagi. Min Hu, kata Dijun. Ada ekspresi terkejut di mata Ji Suanyuan, dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan untuk bertarung dengan seseorang yang dekat? Setelah Min Huluan mengorbankan token dari pantai seberang, dia mengulurkan tangannya dan menekan dengan ringan antara alisnya. Manik-manik antara dia dan alis Dijun bersinar biru pada saat bersamaan. Segera, tanda dari sisi lain yang awalnya muncul di atas kepala Min Hu benar-benar muncul di atas kepala Dijun. Bola mata biru ini sebenarnya bisa membuat mereka saling meminjam token satu sama lain dari sisi lain. Token gabungan Min Hu dari sisi lain adalah Armor of Destroyed Pioneer, yang merupakan token keturunan dari sisi lain, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan dan kekuatan seseorang, dan secara alami paling cocok untuk Kaisar saat ini. Bola token dari sisi lain yang melayang di atas kepala Dijun mengalir ke tubuh Dijun seperti air raksa yang mengalir ke tanah, dengan cepat menutupi tubuhnya dan bahkan sayapnya. Setelah menggabungkan token ini dari sisi lain, mata Dijun menunjukkan jejak niat membunuh, dan kemudian dia melarikan diri dari luar angkasa. Orang paling ganas yang menggigit Dijun adalah pria parubaya yang memegang tongkat tulang, tidak peduli apakah Dijun naik atau turun, dia mengikutinya seperti bayangan, seperti belatung tarsal. Melihat Dijun muncul dari angkasa, pria parubaya itu mengangkat tongkat tulang di tangannya. Tanpa diduga, Dijun keluar dari angkasa terlebih dahulu, sayapnya yang bersinar biru tiba-tiba melebar, dan sayapnya menebas ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu sedikit terkejut, dan mengkondisikan refleks untuk memblokir tongkat tulang di depannya. Tongkat tulang itu kokoh, tetapi setelah menggabungkan token baru dari sisi lain, kekuatan Dijun meroket, dan saat sayapnya menebas, tongkat tulang itu terbang keluar dari tangan pria parubaya itu dalam sekejap. Ledakan. Dijun langsung meninju dantian pria parubaya itu dengan pukulan frontal, kekuatan tinju menembus dantiannya, dan dunia batin yang semula sempurna runtuh seketika, sementara pria parubaya itu menjerit dan jatuh langsung dari langit. Tepat ketika Dijun melemparkan pria parubaya itu ke bawah, dua orang lagi muncul dengan pedang di satu sisi, tetapi saat keduanya hendak mendekat, ada angin bersiul di telinga mereka. Dijun berbalik dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan membersihkan mayat yang melilitnya. Mayat-mayat ini abadi, dan ketika mereka mengenai tubuh dengan kecepatan tinggi, kekuatannya juga tidak kecil. Bang-bang, di bawah pukulan yang begitu keras, mereka berdua langsung dihancurkan. Wosh, wosh, wosh. Dijun tidak lagi menghindar, dan malah bergegas menuju pembangkit tenaga listrik Tiangong setelah terus-menerus bolak-balik melalui ruang. Mayat yang menyeret di belakangnya tidak hanya gagal menjadi beban Dijun, tetapi berubah menjadi senjata di tangannya. Ho ho ho. Keenam mayat itu diayunkan dan diterbangkan. Selama Dijun melarikan diri dari luar angkasa, beberapa mayat akan memukulnya secara langsung.
Bang-bang. Seseorang tidak bisa mengelak dan jatuh langsung dari langit. Ada juga orang yang melakukan teleportasi spasial, tetapi setelah melangkah ke celah ruang, Di Jun menghancurkan jalan melalui ruang dengan sejumput di udara. Saat orang di lorong luar angkasa tersandung dan jatuh, sebuah mayat telah menghantam orang tersebut. Pusat kekuatan istana surgawi yang terkena mayat-mayat itu pasti tidak akan jatuh, tetapi roh sumber caotik langsung jatuh ke dalam keadaan kelelahan, dan bahkan menderita luka serius dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Hai Lao tercengang menyaksikan adegan ini, dan dia tidak pernah menyangka bahwa 6 mayat pendendam yang ditenun oleh tokennya dari sisi lain akan digunakan oleh Di Jun secara bergantian. Di Jun menghancurkan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Tiangong berturut-turut, dan secara bertahap menang. Pada saat ini, pria kekar lainnya bergerak ke sisi Di Jun dalam sekejap, dan pedang besar di bahunya menebas ke arah kepala Di Jun. Kekuatan pedang raksasa yang meletus juga 80.000 Jun ilahi, dan ketika pedang bersinar, itu disertai dengan jeritan melengking, yang dapat mengganggu pikiran dan membuat lawan bingung. Tapi Di Jun hanya menunjukkan cibiran, tubuhnya sedikit miring, dia menyeret kembali mayat secara langsung, dan menghancurkannya di belakang pria kekar itu. Pria kekar itu terhuyung ke depan, diikuti oleh Di Jun. Turun. Wosh! Pria kekar itu jatuh dari langit seperti bintang jatuh dan mendarat langsung di Istana Tai. Kekuatan tendangan ini juga mencapai puluhan ribu kekuatan suci. Istana naga yang besar ditabrak oleh pria kekar ini, dan runtuh. Dan di tengah istana, Kaisar Timur Tai duduk bersila, memejamkan mata dan duduk, masih terperangkap di pantai seberang. Melihat istana Taidi dihancurkan, wajah orang-orang kuat di istana Tiangong berubah drastis. Cepat dan lindungi Kaisar Timur. Jangan biarkan dia mendekati Aula Naga. Hentikan Di Jun. Orang-orang kuat di Tiangong cukup bersemangat, tetapi Di Jun menjadi tenang. Dia menatap Dong Huang dengan tatapan aneh di matanya. Mereka dulu saling mencintai sebagai saudara, tetapi pada akhirnya mereka saling bertentangan dan memilih jalan yang berbeda. Dan sekarang akhirnya waktunya untuk membunuh satu sama lain. Awalnya, Di Jun ingin bertemu dengan Kaisar Timur setelah membantai semua orang kuat di Tiangong, tetapi saat ini dia tiba-tiba merasa itu tidak perlu. Suara mendesing. Dia mengambil langkah ke bawah, dan kotak biru yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya sebelum menghilang ke angkasa. Keenam mayat diseret ke bawah olehnya, menukik ke arah Kaisar Timur di Istana Naga. Bagaimana mungkin banyak orang kuat di Istana Taitian membiarkan Di Jun mendekat dengan cepat? Orang-orang kuat yang masih memiliki kekuatan tempur itu bergerak dalam sekejap, mereka tidak bisa menangkap Di Jun yang terlempar keluar angkasa, jadi mereka bergegas menuju mayat satu demi satu. Rugan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya juga bergegas. Orang-orang kuat ini mengambil mayat itu dan menyeretnya ke arah yang berlawanan, dan kekuatan yang meletus dari sisi lain membentuk kekuatan gabungan, yang tentu saja tidak boleh diremehkan. Momentum menukik Di Jun tiba-tiba diraih dengan paksa. Di Jun muncul dari kehampaan, menoleh dan melirik orang-orang yang memegang mayat di belakangnya, niat membunuh muncul di matanya, sosoknya berbalik seperti pesawat ulang-alik, dan menabrak orang terdekat. Bang bang bang. Mengandalkan armor Minhu, Di Jun hampir bisa mengamuk dalam pertarungan tangan kosong. Di bawah tabrakan seperti itu, 4 orang yang sedang menarik mayat langsung terlempar. Di Jun hampir tidak berhenti, dan kemudian langsung pergi ke mayat lain. Selir Yan sedang merawat Feng Ge di bawah, sambil mengamati gerakan di atas, melihat Di Jun mendapatkan keunggulan sedikit demi sedikit, hatinya menjadi semakin cemas berdiri. Dia sangat menderita dalam pertempuran ini, dan dia berada di ujung kekuatannya, jadi dia tidak bisa membantu sama sekali. Dengan cemas di dalam hatinya, dia menatap Luo Zeng, dan berkata dengan sebuah ide, Luo Zeng, kamu membawa Kaisar Timur di punggungmu, dan kita akan menghindarinya bersama. Kaisar Timur adalah akar dari istana surgawi. Jika Kaisar Timur jatuh, istana surgawi adalah yang asli, sudah berakhir. Oke, Luo Zeng mengangguk. Sebelumnya, Luo Zeng awalnya meminta orang Jinwu untuk melawan Di Jun, tetapi keluarga Xiong menonton di sisi lain. Setelah mereka melihat bahwa Di Jun memiliki keuntungan, mereka sepertinya ingin bergabung dengan kelompok pertempuran dan membantu Di Jun. Dalam keputusasaan, Luo Zeng meminta beberapa anggota suku Jinwu untuk menghentikan Di Jun, dan bagian lain dari suku Jinwu menjaga orang-orang dari suku Yuxiong ini, setidaknya agar suku Yuxiong tidak berani bertindak gegabah. Tatapan Luo Zeng tertuju pada Sun, Han Tassel, dan Muning. Situasinya sekarang kritis, bahkan jika mereka bertemu lagi, Luo Zeng tidak banyak berkomunikasi dengan mereka. Ketiga wanita itu juga sangat patuh. Ketika mereka tidak dapat membantu, mereka tetap di sudut dengan patuh.
Mari kita hindari memasuki tubuh bagian dalam saya terlebih dahulu, kata Luo Zeng. Pada awalnya, Luo Zeng bersedia untuk menempatkan mereka di luar dunia batin, karena Tiangong sangat aman, tetapi sekarang Tiangong sedang dalam kekacauan, adalah kebijakan terbaik untuk bersembunyi di dunia batin Luo Zeng. Baik Sun maupun Mu Ning tidak menyatakan keberatan. Lagi pula, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Berada di luar hanya dapat menunda Luo Zeng. Setelah membawa ketiga wanita itu ke dunia batin, sosok Luo Zeng melintas, menghilang di tempat, dan kemudian muncul di aula. Dong Huang masih memiliki ekspresi damai di wajahnya, dia berada di sisi lain dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Melihat Dong Huang seperti ini, Luo Zeng sedikit menghela nafas. Istana surgawi yang dia kelola sendiri akhirnya tumbuh ke tahap ini, tetapi telah menjadi bidang seperti itu dalam sekejap mata, yang tidak bisa tidak memalukan. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan membawa Kaisar Timur di belakang punggungnya, dan dengan lompatan ringan, dia datang ke sisi Selir Yan lagi. Setelah Selir Yan merawat Feng Ge, dia juga menggendong Feng Ge di belakang punggungnya. Dengan kekuatan Feng Ge, sebenarnya sulit untuk menahan pukulan itu, dan kekuatan 15.000 bobot dewa sudah cukup untuk merobek Feng Ge berkeping-keping. Tetapi setelah jiwa sumber kekacauan Feng Ge jatuh ke dalam kelelahan, kekuatan supernatural pertapa yang ditanam oleh Kaisar Timur sendiri diaktifkan secara diam-diam, dan kekuatan supernatural pertapa dalam tubuh pelindung ini menyelamatkan hidup Feng Ge. Pada saat kritis, kekuatan besar keluarga Xiong menyaksikan Luo Zeng ingin membawa Kaisar Timur menjauh dari kejauhan, dan akhirnya menjadi gelisah, tidak mungkin bagi mereka untuk membuka mata dan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Beberapa anggota suku Gagak Emas melihat kekacauan suku Xiong, dan wajah mereka menunjukkan kewaspadaan. Lagi pula, Luo Zeng mengeluarkan perintah meminta mereka untuk memblokir orang-orang ini. Saudaraku, ini adalah kesempatan untuk membunuh Dong Huang Tai. Kalian satukan burung-burung ini. Zhu Hongquan tiba-tiba mendesak. Klan Xiong lainnya juga mengerti bahwa mereka tidak dapat menunda lebih lama lagi, dan hanya dapat memanfaatkan momen untuk bergerak, jadi mereka mengorbankan token dari sisi lain dan bergegas menuju klan Jinwu. Mengambil keuntungan dari pertempuran sengit antara dua orang kuat, Zhu Hongquan menyipitkan matanya, dan tiba-tiba mundur selangkah dengan gelombang fluktuasi ruang, dia langsung melakukan teleportasi besar dan muncul di samping Selir Yan dan Luo Zeng. Pergi. Melihat Zhu Hongquan yang tiba-tiba muncul, wajah Selir Yan berubah, dan api ilahi gagak emas di tangannya muncul, dan dia menjentikkan ke arah Zhu Hongquan, untuk memberi Luo Zeng waktu untuk melarikan diri. Luo Zeng tidak ingin tinggal di sini, dan bergegas ke lorong luar angkasa. Kekuatan Selir Yan saat ini telah sangat melemah, baik dalam kecepatan maupun kekuatan. Zhu Hongquan memandangi Selir Yan yang mengulurkan tangannya, tetapi dengan memutar, dia dengan mudah melewati Selir Yan dan mengulurkan tangannya untuk meraih ke belakang Luo Zeng, meraih bahu Dong Huang, dan menariknya tiba-tiba. Luo Zeng telah melangkah ke lorong ruang belakang, tetapi merasakan cahaya di belakang punggungnya, dan seluruh tubuh Dong Huang telah ditarik keluar, hanya Luo Zeng yang menjauh sendirian. Ketika Zhu Hongquan menangkap permaisuri timur, senyum liar muncul di wajahnya, di sisi lain, pisau pendek berwarna darah muncul, dan dia menusuk ke depan, langsung menuju topi Tianling Kaisar Timur. Ding! Roh sumber caotik Dong Huang ternyata lebih tebal dari orang biasa. Belati berwarna darah Zhu Hongquan ditusuk dengan puluhan ribu kekuatan, tetapi selain dari suara yang tajam, Kaisar Timur bukanlah penghalang yang serius. Namun, daya tahan caotik Source Spirit terbatas. Jika berulang kali dibunuh, itu akan menjadi masalah waktu sebelum caotik Source Spirit menjadi lelah. Tidak mau, wajah Selir Yan menjadi pucat, dan dia bergegas menuju Zhu Hongquan dengan Feng Ge di punggungnya. Bagaimana mungkin Zhu Hongquan peduli pada Selir Yan? Dia hanya mengangkat tendangannya secara acak dan menendang Selir Yan ke samping, dan belati berdarah di tangannya menusuk Dong Huang untuk kedua kalinya. Ding! Masih ada suara garing, dan caotik Source Spirit di tubuh Dong Huang memblokir. Pukulan itu lagi, kata Zhu Hongquan sambil mengangkat belati berdarah itu lagi. Pada saat ini, Feng Ge yang awalnya lemah membuka matanya. Selir Fang Cai Yan merawat Feng Ge untuk waktu yang lama, secara bertahap menstabilkan jiwanya. Dia masih linglung, tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat Zhu Hongquan menusuk ke arah Kaisar Timur dengan belati. Feng Ge tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan langsung bergegas menuju Zhu Hongquan. Melihat Feng Ge bergegas ke arahnya, mata Zhu Hongquan berkedip sedikit, dan tanpa banyak berpikir, dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya. Of! Pisau yang patah telah jatuh ke leher Feng Ge, dan leher seputih salju Feng Ge sedang menyumbangkan darah, dan kepalanya sudah ditarik ke samping. Titik-titik.
Feng Ge, selir Yan menjerit. Di sisi lain, Luo Zeng juga keluar dari saluran luar angkasa setelah melihat adegan ini. Matanya tiba-tiba menatap, dan matanya mendidih karena marah. Tapi Zhu Hongquan membuang Feng Ge ke samping, mengangkat belati berdarah itu, dan hendak menikam Dong Huang lagi. Tetapi pada saat ini, bayangan burung pipit besar tiba-tiba muncul dari atas kepala Feng Ge. Pada saat yang sama bayangan burung pipit muncul, teriakan keras dan jelas menarik perhatian semua orang. Ketika Luo Zeng melihat bayangan burung pipit besar ini, dia membeku sesaat, dan kemudian menunjukkan ekstasi. Naga Life Sparrow bermata 3. Itu adalah harta keluarga Star Falcon, dan Luo Zeng menyerahkan token ini dari sisi lain ke Feng Ge. Selir Yan, yang sedang berbaring di tanah, juga bingung, ketika dia melihat bayangan burung pipit yang tiba-tiba muncul, ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Adapun Zhu Hongquan menatap burung besar ini, dia juga sedikit bingung, dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk menarik burung ini. Dan nafas burung ini sangat kuat, sama sekali bukan makhluk biasa dari sisi lain. Swoosh! Sebelum Zhu Hongquan bisa bereaksi, naga bermata 3 Mink mematuknya. Boom, 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 boom. Naga bermata 3 Mink mematuk beberapa kali berturut-turut. Beberapa serangan pertama Zhu Hongquan dilindungi oleh Chaotic Soul Spirit, tapi dia tidak terluka sama sekali. Kecupan terakhir akhirnya membuat Chaotic Soul Spirit Ling jatuh kelelahan, dan paruh panjang itu langsung mematuk luka mengejutkan di dadanya, yang meneteskan darah untuk beberapa saat. Dari segi ukuran, Zhu Hongquan memang mirip dengan cacing tanah kecil di mata burung kehidupan naga bermata 3. Tapi bagaimanapun, Zhu Hongquan, orang kuat yang telah melewati 32 surga, tidak akan pernah bisa selemah cacing tanah. Setelah bereaksi, wajahnya penuh amarah, dan sosoknya tiba-tiba berlari ke depan. Dia sudah menempel di leher burung kehidupan naga bermata 3, dan pedang pendek berdarah itu menebas lehernya. Kakak, belati berwarna darah itu tajam, tetapi Dragon Life Sparrow bermata 3 bukanlah makhluk hidup, dan belati berwarna darah itu hanya meninggalkan goresan di atasnya. Tidak bisakah itu dipatahkan? Ekspresi Zhu Hongquan membeku, dan dia meninju dengan keras. Ledakan. Naga bermata 3 Mink dipukul mundur oleh pukulan Zhu Hongquan. Token pantai lain ini memang merupakan token kelas super dari pantai lain di surga ke-14, tetapi tidak ada seperti senjata peradaban, ia mengandung kekuatan tak terbatas. Tidak ada masalah dengan Chaotic Soul Realm, tetapi sulit untuk katakan bahwa ada keberadaan seperti Zhu Hongquan. Tanda seru. Setelah mundur beberapa langkah, burung pipit naga bermata 3 tiba-tiba mengangkat sayapnya, lalu meraih Zhu Hongquan dengan seteguk, berniat menelan Zhu Hongquan. Tapi sosok Zhu Hongquan bersinar ringan, dan dia mendorong ke depan lagi, dan kemudian dengan beberapa pukulan bang-bang, naga Mink bermata 3 dipukul mundur berulang kali. Selir Yan duduk di tanah dengan lemah, wajahnya benar-benar pucat pasi, dia hampir tidak berani melihat kondisi menyedihkan putrinya. Dia tidak tahu apa burung kehidupan naga bermata 3 itu, dari mana asalnya, dan mengapa itu melindungi Feng Ge. Sekarang Feng Ge sudah mati, apa gunanya melindunginya seperti ini? Memikirkan hal ini, aku merasa sedih sesaat, dan mulai menangis pelan. Luo Zeng menatap burung raksasa tidak jauh dari sana, dan pikirannya juga berputar dengan cepat. Mink naga bermata 3 mampu memulihkan Feng Ge. Di pantai lain, tidak banyak token dari pantai lain dengan kemampuan yang menantang surga. Tetapi naga bermata 3 Mink ingin memulihkan Feng Ge, dan ada syarat khusus, yaitu dia harus membunuh orang yang membunuh Feng Ge, yaitu Zhu Hongquan. Masalahnya sekarang bukan lawan Zhu Hongquan, tapi dikalahkan oleh Zhu Hongquan. Mendengar seruan rendah selir Yan, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat, dan pada saat yang sama dia berkata melalui transmisi suara selir Yan, jaga baik-baik Kaisar Timur, Feng Ge masih bisa menyelamatkannya. Selir Yan masih hidup setelah mendengar kata-kata Luo Zeng. Ketika saya tercengang, saya melihat Luo Zeng merangkak, dan seluruh orang itu terbaring di tanah. Kemudian struktur tubuh Luo Zeng mulai berubah. Potongan tulang berdiri di sekujur tubuhnya, kecuali kepalanya, dia hampir tidak terlihat seperti manusia. Saat pecahan tulang terus berguling, sebuah ekor muncul di belakang Luo Zeng. Selir Yan tercengang melihat pemandangan ini, dia bahkan mencoba mengingat apakah Luo Zeng dalam ingatannya adalah manusia, tidak mungkin sejenis binatang asing bergabung dengan Tiangong dengan menyamar, bukan. Luo Zeng tidak peduli dengan mata selir Yan, setelah mengilhami darah para dewa kuno, dia bersujud di tanah dan menatap Zhu Hongquan tidak jauh. Naga kehidupan Sparrow bermata 3 agak mirip dengan penenun mayat Hailao, mereka berdua membalas kehancuran yang mati. Burung kehidupan naga bermata 3 sedikit lebih lemah, dan setelah dibombardir oleh Zhu Hongquan berkali-kali,
ia terlihat sedikit tidak berdaya. Itu hanya burung yang patah, hancurkan kamu. Boom, boom, boom. Tangan Zhu Hongquan berwarna merah darah, dan ada tanda merah cerah di setiap pukulan. Kekuatan ini menembus langsung ke tubuh burung kehidupan naga bermata tiga, dan terus mengeluarkan suara ledakan kecil. Saat kehidupan naga bermata tiga terus mundur, sepertinya tidak ada cara yang lebih baik selain menundukkan kepala dan mematuk. Setelah beberapa saat, banyak retakan muncul di tubuh kehidupan naga bermata tiga, yang merupakan tanda dari pantai seberang, pendahulu dari disintegrasi. Zhu Hongquan tiba-tiba menyatukan tangannya, dan cahaya merah menyala dari tangannya. Mati, burung patah. Pada saat Zhu Hongquan hendak membombardir pukulan itu, Luo Zeng tiba-tiba mendorong tangan dan kakinya, sosoknya melintas, dan saat dia menghilang, dia muncul di samping Zhu Hongquan. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik umum, tidak ada kesempatan untuk menghindari serangan mendadak Luo Zeng. Tapi kekuatan Zhu Hongquan sebanding dengan Qiu Yinhe, He Qi, seberapa cepat reaksinya. Menyelinap menyerangku, mencari kematian. Zhu Hongquan merasakan momen fluktuasi ruang, dan menepuk dada Luo Zeng. Tangan Luo Zeng dikumpulkan, dan lengannya digunakan untuk melindungi dadanya. Bang! Dia dengan paksa menerima telapak tangan Zhu Hongquan. Kekuatan puluhan ribu dewa jatuh ke tubuh Luo Zeng, dan Luo Zeng juga merasakan darah mengalir deras di dadanya, hampir mencekik. Tapi ada senyuman di wajahnya. Zhu Hongquan memperhatikan senyum aneh Luo Zeng, dan dia bergumam di dalam hatinya, apakah anak ini sakit, dan dia masih bisa tertawa saat dipukuli. Telapak tangan ini tidak bisa membunuhnya, setidaknya bisa membunuhnya setengah mati, kan? Ketika dia memikirkannya, Luo Zeng telah ditembak olehnya. Tapi Zhu Hongquan mengabaikan satu hal, struktur tubuh Luo Zeng telah berubah. Ketika Luo Zeng pindah, dia sudah melilitkan ekornya di sekitar Zhu Hongquan, dan sekarang dia ditampar oleh Zhu Hongquan, dan ekornya hanya dikaitkan di belakang leher Zhu Hongquan. Sebelumnya, Zhu Hongquan lumpuh dan diserang terus-menerus oleh burung pipit kehidupan naga bermata tiga, yang menghancurkan Chaotic Origin Spirit di tubuhnya. Untungnya, jarum di ekor Luo Zeng mampu menembus bagian belakang lehernya. Hanya dengan sapuan ringan, noda darah yang tidak signifikan ditarik. Tapi tubuh Zhu Hongquan tiba-tiba bergetar, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh bagian belakang lehernya, menatap Luo Zeng dengan wajah ragu, dan berkata kamu, racun apa sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh dengan plop jatuh ke tanah. Dan pada saat yang sama ketika dia jatuh, burung pipit naga bermata tiga mengambilnya dalam satu tegukan, menelannya ke dalam perutnya, melebarkan sayapnya dan melambaikannya 2 kali, dan terbang menuju Feng Ge. Burung terbang naga bermata tiga terbang mendekat, menundukkan kepalanya dan bergerak menuju Feng Ge. Selir Yan gemetar di dalam hatinya, tetapi dia tidak menghentikannya. Setelah pengingat Luo Zeng barusan, Selir Yan ingat bahwa klan Star Falcon dari 14 Heavens memang memiliki harta kota praja ini. Lagi pula, Selir Yan juga anggota Gagak Emas saat itu, tetapi naga terbang Sparrow bermata tiga adalah harta karun klan Star Falcon, jadi Selir Yan hanya mendengarnya saat itu, tidak pernah melihatnya, dan melakukannya, tidak mengenalinya pada saat pertama. Mink naga bermata tiga menelan Feng Ge dalam satu tegukan, lalu merangkak di tempat. Setelah beberapa saat, burung raksasa itu mengeluarkan suara teriakan yang panjang, dan terbang dengan kepakan sayapnya yang ringan. Dan telur raksasa muncul di tanah. KKK. Telur raksasa itu dengan cepat hancur, dan Feng Ge merangkak keluar dari telur raksasa itu. Pada saat ini, burung pipit naga bermata tiga di langit menjerit. Boom! Salah satu matanya meledak secara langsung, dan menjadi buta. Sebelum Luo Zeng mendengar bahwa Dragon Life Sparrow bermata tiga dapat menyelamatkan Tuhan 3 kali, setiap kali akan membutakan satu mata, dan sekarang itu adalah kesempatan untuk digunakan. Ketika Feng Ge menyatukan token ini dari pantai lain, dia secara alami memahami situasinya melihat pemandangan ini, dia mengerti bahwa dia sudah mati sekali. Luo Zeng memulihkan pecahan tulang di tubuhnya, dan setelah berjalan tegak, Selir Yan memandang Luo Zeng dengan wajah yang rumit. Orang kuat seperti Zhu Hongquan, yang toleransinya terhadap racun jauh di luar imajinasi, dapat ditusuk oleh jarum di ekor Luo Zeng dan mati seketika. Toksisitas jarum beracun itu benar-benar di luar imajinasi Selir Yan. Ketika dia hendak bertanya kepada Luo Zeng tentang hal ini, ada fluktuasi hebat lainnya di langit. Boom! Suaranya berat dan berat, seolah-olah seluruh dunia telah hancur. Di langit, tubuh Ning Suyuan jatuh lurus ke bawah seperti karung pasir yang rusak, dan mendarat di Gunung Tai. Gemuruh. Gunung Tai yang besar terus-menerus diguncang oleh pukulan Ning Suyuan. Dari tengah gunung muncul retakan yang menembus bagian atas dan bawah. Gunung Tai sendiri sangat curam,
menghadap ke kota naga di timur, masih landai, sedangkan garis pinggang di barat cekung, dan istana Taidi terletak di permukaan cekung ini, dan sangat curam jika dilihat dari belakang. Retakan ini terletak di garis pinggang yang curam. Ketika Ning Suyuan ditabrak ke Gunung Tai, beberapa orang dihancurkan lagi. Dijun mungkin sangat marah, dan tembakannya menjadi kasar dan berat. Boom, boom, yang lebih kuat, seperti Ning Suyuan dan yang lainnya, mampu menyelamatkan satu nyawa ketika mereka menabrak Gunung Tai, tetapi mereka jelas terluka parah. Mereka yang lemah dihancurkan oleh mayat di Junyang, dan mereka berubah menjadi gumpalan darah dan daging, tertanam di Gunung Tai. Dan setiap kali mereka dihancurkan, retakan di tengah Gunung Tai meluas, dan seluruh Gunung Tai tiba-tiba diblokir risiko terpotong. Ayo cepat pergi, kata Selirian. Gan Gaohan dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk menahan Kaisar Timur, sementara yang dari klan Xiong dihentikan oleh klan Gagak Emas, sekarang secara alami kesempatan mereka untuk melarikan diri bersama Kaisar Timur. Tapi setelah Luo Zeng melihat gunung yang terus-menerus terkoyak, dia tiba-tiba memikirkan Ning Yudi dan Si Yukin. Hanya saja runtuhnya gunung bukanlah masalah, lagi pula, semua orang di Sekte Pedang Xin Liu dapat terbang, dan sekarang Zhong Shenzhou telah menjadi tempat yang berbahaya, jika dia pergi, dia harus membawa mereka bersamanya. Luo Zeng berencana membiarkan Feng Ge membawa Dong Huang pergi, dan pergi ke Sekte Pedang Xin Liu sendirian. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Di Jun masuk lagi. Mengandalkan token dari sisi lain yang Min Hu pinjamkan padanya, kekuatan yang dapat dilepaskan satu orang sudah cukup untuk melawan puluhan orang. Ayo pergi. Selirian mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan, dan gelombang fluktuasi ruang menyelimuti Luo Zeng, Feng Ge, dan Dong Huang. Sebagai mantan bansi sarang dewa, dia juga mahir dalam sihir luar angkasa. Namun saat hendak menjauh, Di Jun mengulurkan satu jari ke bawah, dan sebuah kotak biru muncul. Wow, kotak biru ini langsung membingkai Selirian, Luo Zeng, Feng Ge dan Dong Huang di dalamnya. Ruang terkunci. Wajah Selirian berubah, dan dia dengan lembut menggerakkan tangannya ke tepi kotak biru, mencoba membuat saluran ruang lain, tetapi ruang itu tidak berfluktuasi sama sekali. Lagi pula, di dunia ibu, selain dewa kekacauan kuno, yang paling mahir dalam sihir luar angkasa adalah Di Jun. Apakah itu tidak berguna? Luo Zeng menatap tepi kubus dan meninjunya. Peng! Diiringi dengan suara teredam, tidak ada fluktuasi di seluruh ruang. Setelah Di Jun mengunci mereka, serangan baliknya menjadi lebih liar dan langsung. Dia membubung langsung ke langit, lalu menukik ke bawah ke Gunung Tai. Saat dia bergegas ke gunung, dia telah berubah menjadi kotak biru kecil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Gan Gaohan dan timnya dari pembangkit tenaga listrik Tiangong hanya bisa mengandalkan tubuh mereka sendiri untuk memukul mereka secara paksa. Boom, boom, boom. Setelah Gan Gaohan dan rombongannya bertabrakan, Di Jun tiba-tiba keluar dari Gunung Tai. Setelah bolak-balik seperti ini, retakan di tengah Gunung Tai menjadi semakin besar, dan seluruh bagian dalam gunung mengeluarkan suara retakan yang tebal. Aku tidak bisa memecahkan kurungan spasial yang dilemparkan oleh Di Jun. Selirian mondar-mandir di kotak biru, wajahnya penuh kecemasan. Melihat betapa cemasnya ibunya, Feng Ge tidak punya cara yang lebih baik selain menjadi cemas. Luo Zeng menatap Dong Huang yang terbaring di tanah, dan ada sedikit kontemplasi di matanya. Meskipun Kaisar Timur telah melarikan diri ke sisi lain, jika dia dapat mengendalikan tubuh fisiknya, kekuatannya seharusnya tidak lemah. Tanya Luo Zeng. Baik Hou Yi maupun Di Jun tidak kembali ke lengan peradaban, dan mereka memperhatikan apa yang terjadi di luar. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin kami memiliki jiwa kami. Hou Yi segera menjawab. Namun, Di Jun menggelengkan kepalanya dan berkata sebagai kepala klan, Kaisar Timur harus dijaga oleh harta jiwa yang kuat. Dengan sedikit energi dan jiwaku, bagaimana bisa begitu mudah mengendalikannya? Coba, Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Secara teoritis, kedua Dong Huang, dan bahkan kedua kaisar adalah orang yang sama, mereka hanyalah replika yang diproyeksikan dalam putaran kekacauan ini. Saat Luo Zeng bertanya, mata Di Jun dan Hou Yi tiba-tiba berkilat. Tidak ada yang mengalami hal seperti itu, jadi tentu saja Anda bisa mencobanya. Setelah beberapa saat, sosok ketiga muncul di atas kepala Luo Zeng, yaitu Dong Huang Tai. Ketika hantu Kaisar Timur melayang-layang, mata bulat Selirian juga menatap Kaisar Timur ini akrab dan asing baginya. Dan Feng Ge telah melihatnya di kuil Keitian, dia ragu sejenak, dan segera mengerti, dan pada saat yang sama jantung kecil berdetak, dia telah melihat melalui pikiran Luo Zeng. Selirian, apakah kamu tidak keberatan meminjam tubuh Kaisar Timur untuk sementara waktu?
Luo Zeng bertanya. Selir Yan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luo Zeng. Tetapi dalam situasi seperti itu, cara apapun patut dicoba. 3340